Dan saatnya saudara kita simak apa saja yang menjadi informasi di Harian Kompas edisi 12 Juli 2024. Di halaman muka ini ada foto berita terkait dengan pembangunan MRT fase 2A. Ini merupakan foto bagaimana pekerja melihat bor yang menyambungkan stasiun MRT Kota dan stasiun MRT Glodok di kawasan proyek MRT fase Taman Sari Glodok, Jakarta. Fase 2A MRT Jakarta sepanjang 5,8 km akan memiliki 7 stasiun bawah tanah dan ditargetkan akan selesai pada 2027 untuk segmen Bundaran HI sampai Harmoni dan Harmoni Kota pada tahun 2029. Kita lihat bergeser sedikit ke sebelah kanan ada judul besar yang menjadi sorotan Harian Kompas terkait dengan revisi Undang-Undang TNI perluas posisi bagi prajurit. Revisi Undang-Undang TNI menurut Menko Polhukam ya untuk memperluas kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh prajurit. Namun hal ini dikhawatirkan bisa mereduksi demokrasi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto sempat menyatakan bahwa ini berbeda dengan bangkitnya dui fungsi ABRI pada saat Orde Baru. Namun bagi sejumlah pegiat gerakan masyarakat sipil, pendapat Hadi justru dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Pada hari Senin lalu, tepatnya 8 Juli ya, pimpinan DPR ini sudah menerima surat presiden, surpres, yang berisi persetujuan untuk membahas rancangan undang-undang perubahan atas 4 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang TNI. Kita lihat ada sorotan apa lagi, kita bergeser sedikit ke sebelah kiri. Ini juga ada update terkait dengan pembunuhan wartawan. Bagaimana polisi telah menetapkan 1 orang tersangka. Pemimpin Ormas jadi tersangka baru. Polda Sumatera Utara menangkap 1 orang lagi tersangka pembakaran rumah yang menyebabkan wartawan TribataTV.com Sempurna Pasaribu bersama istri, anak dan juga cucunya meninggal. Ya, BG ya 62 tahun ini merupakan pemimpin salah satu organisasi kemasyarakatan. Motif dan keterlibatannya hingga saat ini masih terus diselidiki. Diduga, saudara, bagaimana peran BG ini memiliki peran yang sentral dan juga memberikan perintah kepada 2 eksekutor. Ini terlihat dari bukti komunikasi 2 eksekutor bersama dengan BG. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan. Ini terkait dengan kasus korupsi yang kemarin menjadi sorotan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadapi sidang vonis. Syahrul gunakan hasil korupsi untuk urusan pribadi dan juga politik. Kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga merupakan pengadilan tipikor, saudara, ini dibacakan vonis di mana majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara untuk Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo terbukti menggunakan uang yang dia dapat dari pemerasan, pemotongan honor pegawai dan gratifikasi di kementeriannya untuk biaya pribadi dan juga keluarganya, bahkan urusan politik. Di sini majelis hakim juga menyebutkan ada sejumlah pihak yang menerima aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo, diantaranya adalah dari Partai Nasdem. Informasi ini juga dilengkapi dengan infografik terkait dengan hukuman. Dendanya adalah sekitar 300 juta subsidi 4 bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti saudara sebesar 14,1 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat atau subsidi 2 tahun kurungan. Informasi lainnya kita bergeser ke halaman 15. Ini terkait dengan Bank Jago yang dilaporkan atau melaporkan pembobol rekening. Tak ada dana nasabah yang hilang dalam peristiwa pembobolan. Rekeningnya adalah berjumlah 112 rekening terblokir Bank Jago. Bank Jago berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya mitigasi agar kejadian serupa tak terulang. Ini menjadi sorotan juga bagaimana perbankan kita masih bisa dibobol rekeningnya. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini atau mengakses di kompas.id.